Jadi jangan mudah ngomong tanpa tahu konteks perkataan itu apa. Please deh, cerdas dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada. Ketemu lagi nih dengan Panji Islam Media tentunya ya. Sahabat, kali ini kita akan mereaksi sebuah kekonyolan yang dikatakan oleh Luis Prasetyo bahwa arti daripada kata Tuhan itu sebenarnya Tuhan gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara Tuhan dan Tuhan, antara Tuhan dan Tuhan. Dia menyentuhkan kepada Gusti, sedangkan kalimat Gusti aja itu sama artinya. Pada sejatinya Gusti itu merupakan kata sambung atau kata tidak jenis kata yang tidak ada artinya kalau tidak ada kata penyambungnya di depannya gitu loh. Kita akan simak dan kita akan lihat betapa konyol dan betapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pokoknya mah gitulah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin tetap di wa ala alihi wa sahbihi. Yang diterjemahkan Tuan Guru malah jadi Tuhan. Nah, ini nih ngaco nih. Kita harus luruskan karena gini. Mereka berpikir bahwa kata Tuhan dalam Alkitab itu sebenarnya dalam bahasa aslinya Tuhan, kemudian terjemahkan jadi Tuhan. Kamu harus paham mengenai bahasa. Walaupun di situ adalah kata yang dipakai kurios, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya Tuhan seharusnya, tapi menurut konteks itu sebenarnya berbicara mengenai Tuhan. Paham ya? Parah. Ampun DJ. Baru pulang dari kelab malam ya? Tuhan, kenapa? Karena konteksnya itu berbicara bahwa Yesus mengatakan, engkau mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan, dan benar katamu itu. Kalau nggak salah yang mengatakan itu adalah Yosua ya. Yosua gitu, dikata Yosua. Aku mengatakan engkau Tuhan dan Tuhan dan Tuhan gitu loh. Bukan Yesus yang berkata dah. Kalau nggak salah ya. Coba deh teman-teman, bener nggak apa yang dikatakan si Luis Prasetyo ini? Itu perkataan Yesus atau perkataan Yosua gitu loh. Ya, kita ulang lagi sekali lagi ya. Yesus mengatakan, engkau mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan, dan benar katamu itu gitu. Kenapa kok bisa diterjemahkan seperti itu? Contohnya dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa kata Gusti itu sebenarnya artinya kan Tuhan. Tetapi ketika kita menyebut Gusti Allah, maka konteksnya adalah berbicara mengenai Tuhan. Benar gak? Jadi jangan mudah ngomong tanpa tahu konteks perkataan itu apa. Please deh, cerdas dikit guys. Halo Mas Luis. Cerdas dikit guys. Itu yang dikatakan oleh Luis Prasetyo teman-teman. Nah, lalu bagaimana tanggapan daripada Romo Aldo ya? Kita mengenal ini adalah Romo Aldo, di mana beliau ini beberapa kali juga melayangkan nota protes kepada LAI sebagai penerjemah, dan beliau juga
merupakan salah satu penterjemah bahasa aslinya gitu loh. Jadi beliau mengetahui bahasa asli apa yang digunakan Yesus ketika dalam pengajaran. Makanya Luis Prasetyo bok cerdas dikit gitu ya. Kita simak apa yang dikatakan oleh Romualdo berikut ini. Sorry saya sedikit ya, karena apa yang Mas sampaikan itu justru di luar konteks, justru tidak sesuai dengan fakta ya. Sekarang saya mau share sedikit, semoga ini menjadi insight buat saudara dan buat para penonton lainnya. Yeshua berbahasa Aramaik pada saat dia mengajar. Ya, seperti rabi-rabi yang lain, mereka juga mengajar dalam bahasa Aramaik. Jadi, di Yohanes 13 ayat 13 yang kita baca sebagai perkataan Yeshua, kita harus pahami ini aslinya perkataan dalam bahasa Aramaik. Jadi, kalau kita baca juga naskah PB Yunaninya, itu artinya naskah ini adalah terjemahan dari perkataan Yeshua dalam Aramaik gitu. Nah, Yeshua bicara apa di sini? Saya jelaskan aja 3 kata yang menjadi topik di sini ya, yaitu Raban Wemaran. Raban itu artinya guru kami ya. We itu artinya dan, Maran artinya Tuhan kami, bukan Tuhan kami. Ya, ada perbedaan antara Allah dengan Mar ya. Kalau Mar itu Tuhan, Allah itu adalah Tuhan. Sama-sama jabatan. Nah, Rabi ya, termasuk Yeshua tidak disebut Allah oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Allah itu tidak terlihat. Sementara Rabi itu terlihat. Seperti rabi-rabi yang lain, sekali lagi Yeshua disebut Maran, Tuan kami atau Mari, Tuanku, Mar, Tuan. Itu ya. Nah, begitu perkataan Yeshua disalin di dalam PB Yunani ya, menjadi Didaskalos Kaiho Kurios. Artinya di dalam bahasa Indonesia Didaskalos adalah teacher, Kaiho dan Kurios adalah tuan. Kurios tidak pernah bisa menjadi Tuhan karena di dalam Yunani ada kata Theos. Theos ini yang menjadi Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Nah, patokan definisi di dalam bahasa Indonesia jangan mengikuti penerjemah yang membuat kamus sendiri. Penerjemah yang tidak mengerti tata bahasa Indonesia. Patokan penerjemah itu ada 2. Yang pertama adalah kamus resmi di negaranya. Yang kedua adalah tata bahasa yang berlaku. Nah, kamus resmi di Indonesia saat ini adalah KBBI versi kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia versi kelima. Ya, sementara aturan tata bahasa di Indonesia yaitu PUEBI, Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, kata Tuan dan Tuhan ini berbeda makna. Tuan mengacu kepada manusia. Silakan dicek di KBBI versi kelima. Terlepas dari penafsiran nanti, kalau Yeshua itu adalah Tuhan, itu terserah. Karena itu bagian dari penafsiran. Tapi sebagai penerjemah dia harus netral. Dia membaca naskah lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan aturan. Tidak boleh membuat definisi sendiri, tidak boleh membuat aturan sendiri. Jadi kesimpulannya, di Yohanes 13 ayat 13 tidak pernah menyatakan kalau Yesus atau Yeshua itu sebagai Tuhan. Di sana dijelaskan Yeshua sebagai Tuan. Ya, Raban Wemaran, guru kami dan Tuan kami. Kalau mau menjelaskan sosok keilahian Yeshua ada di ayat yang lain, bukan ayat ini.
Demikian apa yang saya bisa share, semoga ini menambah insight pengetahuan bagi saudara dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Ya, jadi gitu ya Mas Luis Prasetyo ya. Mas Luis harus belajar nih sama Romo Aldo, di mana Romo Aldo adalah seorang penerjemah asli bahasa. Jangan pin-bo deh Mas Luis deh. Kayaknya pinter padahal mah gitu ya. Nah, lalu bagaimana dan apa yang dikatakan oleh Pendeta Yakob Sulistyo, di mana salah satunya adalah orang Kristen itu selalu kalah dan selalu ngotot, alias knock out bin KO. Kenapa? Kan kayak gitu. Nah, nanti kita akan simak penjelasannya daripada Pendeta Yakob Sulistyo. Tapi kalau seperti ini kayaknya Mas Luis pengetahuannya belum ada apa-apanya gitu dibandingkan Romo Aldo dan Pendeta Yakob Sulistyo. Yuk kita simak pemaparan daripada Pendeta Yakob Sulistyo mengenai kata arti Tuan dan Tuhan. Ya, kita akan simak sama-sama teman-teman. Shalom Kafrim, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakob Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Sebetulnya, dengar tuh Mas Luis, apa yang dikatakan Pendeta Yakob Sulistyo. Kristen itu selalu kalah dan selalu ngotot, alias knockout bin KO kalau di istilah tinju. Gitu loh. Apa sih? Kok bisa sih? Nah, tadi yang Anda singgung, konsep Tuhan dan Tuhan itu sama aja. Nah, kita akan lihat pemaparan, tambah lagi pemaparan yang sebenar-benarnya daripada Pendeta Yakob Sulistyo. Sehingga Anda harus cerdas dikit dong guys. Gitu loh Mas Luis. Melainkan karena mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar. Melainkan karena mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar. Melainkan karena mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar, yaitu dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan nama diri Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi dan sesembahannya para nabi yang bernama Yahweh telah diterjemahkan menjadi 4, yaitu 2 sebutan dan 2 nama, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua di kitab Perjanjian Lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar dalam Perjanjian Baru. Contohnya yang pertama, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan huruf kapital semuanya, di mana kata Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Tuhan.
Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ufodil Akhir Lo Aten Utilati Lapsilim. Yang seharusnya berbunyi, Aku Yahweh, itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan, Aku ini Tuhan huruf besar semuanya. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nah, di ayat tersebut, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah mengganti nama Yahweh yang adalah proper name diubah menjadi sebutan, yaitu Tuhan huruf kapital semua. Padahal proper name atau nama diri seharusnya tidak bisa diterjemahkan dan tidak ada Tuhan yang bernama Tuhan. Mau Tuhan huruf besar semua maupun Tuhan hanya T-nya saja huruf besar. Karena tidak ada orang berdoa, ya Tuhan huruf besar semua. Tidak pernah ada. Contoh nama diri yang tidak boleh diterjemahkan adalah saat para mahasiswa membuat skripsi, tesis, atau disertasi, saat mengutip sebagai objek maupun logjit maupun daftar pustaka dalam karya tulisnya, nama penulis yang dikutip dari buku karya tulisnya sebagai narasumbernya tidak boleh atau dilarang mengubah maupun menerjemahkan. Namun apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia seolah tidak merasa bersalah dan dianggap tidak bermasalah. Padahal jika berdiskusi telah terbukti menyebabkan kekalahan telak seperti judul video ini. Jadi, judul video ini tidak mengada-ada. Itu yang pertama. Di mana nama Yahweh diubah menjadi TUHN huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi Allah, ALLAH, huruf kapital semuanya. Padahal Allah itu nama sesembahannya umat Islam yang harus kita hargai dengan tidak disebut-sebut dalam kekristenan. Karena antara Kristen dan Islam memang berbeda, totally different. Nanti saya tunjukkan bedanya. Tapi kan bukan berarti perbedaan itu berarti bermusuhan. Saya dan pemirsa juga beda. Beda kulit, beda wajah, beda silsilah, beda rambut, dan sebagainya. Tetapi kan saya dengan saudara tidak saling bermusuhan. Dan saya punya banyak sahabat dari Islam, tetapi orangnya baik-baik. Tutur katanya sopan, dan tidak brutal seperti kaum radikalis, yang justru merusak agama Islam yang katanya rahmatan lil alamin. Nih, satu bukti nama Yahweh diganti menjadi nama diri sesembahannya umat Islam, yaitu ALLAH huruf besar semuanya. Yang sebelumnya pernah dipakai oleh Kristen Arab karena mengadopsi nama sesembahannya suku Quraisy, yang nama sesembahannya adalah Allah, entah itu huruf besar semua maupun huruf kecil semuanya, yang merupakan satu di antara 360 dewa mereka. Dan ini Islam belum lahir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contohnya, di dalam ayat kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua, dalam bahasa Ibrani berbunyi, Wayomer Avram Adonai Yahweh mati tenli wa anoki holek ariri uven mesek beti huda mesek Eliezer. Yang artinya, dan Avram berkata, Ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku?
sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Jadi di situ disebutkan Tuhan Yahweh. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, ALLAH, huruf kapital semua. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Nah, di sini nama Yahweh diganti menjadi ALLAH, huruf besar semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi Allah hanya saja huruf besar. Padahal dalam kitab Matius 4 ayat yang keempat, yang tertulis dalam kitab berbahasa Ibrani, kalau dibaca berbunyi, Wayaan wayomar katuf, kilo al-halchem, levado yikye ha-adam, ki al-kal motsa pi Yahweh. Jadi seharusnya terjemahannya adalah berbunyi sebagai berikut. Namun seraya menanggapi, dia berkata, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Jadi dalam bahasa Ibraninya di situ Yahweh. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai berikut. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hanya saja yang huruf kapital. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, nama Yahweh diterjemahkan menjadi sebutan, yaitu Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Tetapi beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama Tuhan huruf besar semuanya, huruf kapital semua. Namun terjemahan nama Yahweh menjadi sebutan yang kedua adalah Tuhan yang hanya huruf T-nya saja yang huruf besar. Huruf T saja yang di awal sebuah kata. Contohnya, di kitab Matius atau Matius pasal 2 ayat 19 yang berbunyi, Wayehi akharei mot horedos wayera malak Yahweh bakalam el Yosef bemitsrayim lemor, yang artinya, dan sesudah Horedos atau Herodes mati, lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri melalui mimpi kepada Yusuf di Mitsrayim. Seharusnya demikian, atau Yosef di Mitsrayim. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya seperti ini. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar. Padahal di dalam kitab berbahasa Ibraninya tadi Yahweh. Kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Nah, jadi yang keempat, nama Yahweh diubah menjadi Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar. Ya, jadi begitu ya Mas Luis. Anda sebetulnya harus banyak lagi belajar, jangan asal jeplak aja. Terus tadi Anda singgung-singgung masalah kata Gusti. Kata Gusti itu adalah sebuah kata yang tidak bisa memiliki arti sendiri. Makanya kata Gusti harus memiliki kata sambung atau kata di depannya seperti apa. Misalkan kata Gusti Ayu berarti Tuan Ayu, Gusti Putri, Tuan Putri, gitu loh. Itu tidak bisa dikatakan Gusti itu tidak ada artinya, tidak ada arti tersendiri. Ini Anda sok tahu tentang arti bahasa. Buktinya apa tuh tadi kata Romo Aldo dan Pendeta Yakub Sulistyo? Kata Romo Aldo jelas bahasanya seperti apa. Terus kata Pendeta Yakub Sulistyo jelas juga bahwa umat Kristen ketika menerangkan tentang konsep Tuhan selalu kalah dan selalu ngotot alias knock-out dalam istilah tinju. Kenapa? Karena berasal menerjemahkan daripada sumber yang salah.
gitu loh. Sehingga ketika berdebatan menjadi hal yang memalukan. Itu Mas Luis. Cerdas dikit gitu loh, guys. Terutama Mas Luis. Mas Luis, belajar lagi ya, baru ngomong. Demikian sahabat pilah, dimanapun sahabat pilah berada, mudah-mudahan ini menjadi ibroh bagi kita, bahwasanya kita harus lebih banyak lagi belajar, menggali pengetahuan seluas-luasnya, baru kita mengungkapkan pendapat, supaya pendapat itu sesuai dengan apa yang dimaksud dan ditujukan oleh pendapat itu tersendiri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.